minggu ini di rumah Tuhan. Saya percaya kita semua seminggu ini diberkati Tuhan, disertai setiap langkahnya dan Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Amin. Amin. Kita akan lebih lagi memuji Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdiam di dalam Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, buat setiap kejadian yang telah Engkau rancangkan dan Kau materaikan Tuhan, dan Kau genapi dalam hidup kami ya Bapa. Puji syukur kami Tuhan buat setiap pertolongan-Mu, buat setiap masalah yang Engkau Tuhan sertai Tuhan, sehingga semua masalah itu terselesaikan dengan baik. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang luar biasa Bapa. Kami ada hari ini hanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan menyatukan roh kami bersama dengan kekasih-kekasih-Mu ya Bapa, orang-orang tebusan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua pada pagi hari ini Tuhan memuji-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran, bersorak bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dan bersuka di dalam-Mu Tuhan. Ada kuasa roh Tuhan yang luar biasa yang memampukan kami Tuhan untuk menari di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami penuh dengan roh sukacita, penuh dengan ucapan syukur, karena kami tahu Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang beserta dengan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kerahkan lebih lagi roh-Mu Tuhan, kerahkan lebih lagi roh-Mu di tempat ini ya Bapa. Oh kami siap. Mari umat tebusan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Oh kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan.
Kudus yang manis. Terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu manis menyentuh hati kami ya Bapa. Engkau manis Tuhan, memberkati kami. Roh-Mu itu menguatkan kami. Roh-Mu menyembuhkan yang sakit. Roh-Mu memberi harapan yang putus asa. Roh-Mu memberi jawaban bagi mereka yang terhilang, yang tersesat, yang terpojok Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Kami senang dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu menyenangkan hati kami, membuat gairah kami terus berkobar-kobar di dalamnya ya Bapa. Mari lebih lagi ya Tuhan, materaikan kami semua, berkati kami semua tempat ini. Kami siap lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan kepada kita. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh salam kiri kanan, katakan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita kedatangan teman baru ya, kekasih Tuhan yang baru. Saya tadi lupa namanya siapa. Nanti kita salam ya. Aduh, sekarang katakan selamat datang di Teofila. Haleluya. Kita memuji Tuhan, menari buat Tuhan. Siap? Amin. Amin. Haleluya. Boleh tetap di atas ini kan?
Amin. Berikan sekali kemuliaan buat Allah. Kami hari ini mau terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat pilihan Tuhan. Terimalah kuasa Tuhan. Apapun pergumulanmu, pasti akan selesai di dalam Tuhan. Haleluya. Oh kudus. Terima kasih Tuhan. sungguh luar biasa. Tidak ada yang bisa menjanjikan dimanapun
kemanapun, ya Tuhan pasti ada. Bukan cuma ada, Dia janjikan mujizat pasti terjadi. Ini lebih dari baik, sungguh baik, amat baik. Haleluya. Mari kita mengatakan, Tuhan, aku mencintai-Mu Tuhan. Kami sangat-sangat mencintai-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kepada
ada sebagaimana kita ada saat ini. Naikkan syukurmu saat ini. Ya terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Kalau Engkau Allah yang selalu dan selalu menyertai kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami dapat naikkan syukur kami. Kami naikkan pujian kami ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Belas segala pujian kami, penyembahan kami. Itu Engkau Allah sendiri akan menyempurnakan sehingga itu boleh menjadi dupa yang berbau harum. Boleh menyenangkan hadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar suara-Mu ya Bapa. Urapi kami, penuhi kami ya Tuhan. Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Ampuni segala dosa pelanggar kami, sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Jika kami boleh layak untuk menerima berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang tiada arti apa-apa, penuh kelemahan kekurangan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, bukan hamba-Mu yang berkata-kata dari akal budi hamba, tapi Engkau sendiri akan memakai lidah mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasai ruangan ini, penuhi ruangan dengan kemuliaan ya Tuhan. Tembok berapi-Mu mengelilingi wilayah ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh menerima firman, kami boleh menerima berkat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang mengawal kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Siap diberkati Tuhan, katakan amin. 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 Saya akan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kalau kita pada pagi ini bersama-sama kembali di tempat ini. Tema kita bulan ini siap menyongsong kedatangan Tuhan. Dengan subtema mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Subtemanya adalah di dalam nama Tuhan Yesus ada perubahan. Kenapa sih harus ada perubahan? Kan? Kalau harus berubah, saya kan udah Kristen dari lama. Saya udah Kristen dari, mungkin ada yang dari kandungan udah Kristen karena mamanya udah bawa ke gereja gitu kan. Kenapa sih kita masih tetap harus berubah? Karena apa kita harus berubah? Karena satu hal, kita menyongsong kedatangan Tuhan, kita diibaratkan sebagai mempelai. Mempelai perempuan yang siap menyongsong mempelai laki-laki. Kalau seorang pengantin mau masuk dalam pelaminan, ya biasanya persiapannya luar biasa gitu kan. Ada luluran lah, ada apalah untuk melihat nanti pas saat hari hanya itu lebih glowing, lebih cerah, lebih memancar gitu kan. Nah demikian juga kita pada saat kita mau menyongsong kedatangan Tuhan, kita sebagai mempelai perempuan dari Tuhan dan Tuhan itu sebagai mempelai laki-laki. Bagaimana apakah kita sudah mempersiapkan diri kita memasuki pernikahan anak domba itu? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Tuhan yang sepadan? Gitu kan? Sudahkah kita menyiapkan itu semua? Kita buka dari 1 Petrus pasal 1 ayat 16. 1
1 Petrus 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan Allah kita adalah Allah yang kudus. Maka kita untuk menjadi mempelainya kita harus kudus. Kita harus menyesuaikan dengan mempelai laki-laki. Maka kita harus mengubah diri kita. Kita menghilangkan segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita harus menjadi mempelainya yang tidak bercacat dan bercela. Sekali lagi, kalau visi gereja kita menjadi serupa dengan Kristus. Artinya apa? Kalau Allah itu Allah yang kudus, kita harus serupa dengan Kristus. Kita menuju ke kekudusan itu, kita menuju kesempurnaan itu, sehingga kita boleh layak menjadi mempelainya. Kita boleh layak untuk menyambut sang mempelai laki-laki. Bagaimana perubahan itu? Kita buka dari Roma pasal 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita harus diperbaharui dan diperbaharui terus. Kalau orang dunia ya, kalau kemarin saya di remaja, bicara mengenai Valentine gitu kan. Kenapa? Kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Kalau kamu sayang aku sayang kamu. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku bisa lebih jahat. Ya kan? Kalau dunia seperti itu. Kalau kamu baik, aku bisa lebih baik. Dan kalau kamu jahat, aku lebih jahat. Tapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Seperti dikatakan Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saya ulangi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekarang saya tanya, adakah di sini yang nggak ada dosanya selalu menyenangkan hati Tuhan? Semua kita pernah menyakiti Tuhan. Apakah kasih Tuhan pernah berubah kepada kita? Seberapapun kita nyakiti Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan rindu kita datang kepadanya. Tuhan tetap ingin membangun hubungan pada saat kita mau kembali kepada Dia. Inilah standarnya Allah. Kasihlah sesama manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Bukan kalau kamu baik aku baik, kamu jahat, aku lebih jahat. Enggak. Kamu jahat, bahkan dikatakan berdoalah buat musuh. Kasihlah orang yang menganiaya kamu. Itu adalah standar dari Allah. Sehingga kita harus berubah. Bagaimana kita meninggalkan segala yang dipikirkan oleh Dia, standar dunia itu kita buang, kita memiliki standar Allah. Dalam kasih, dalam perkataan, dalam perbuatan. Dikatakan tadi dalam Roma 12 ayat 2 tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi kita di sini harus berubah. Kita harus menjadi bagaimana sih yang Yesus kehendaki buat kita sebagai kita anak-anak Tuhan. Bukan lagi kita melihat, oh dunia gimana sih standarnya, oh dunia gimana sih. Tapi bagaimana kita benar-benar mengikuti standar yang Allah mau untuk kita hidup. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita nggak bisa pakai standar manusia, kita tidak bisa standar dunia. Kita harus pakai standar ilahi. Kita harus lebih dari dunia. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Karena kita sudah diangkat dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Kita sudah dipisahkan dari dunia, kita menjadi umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Sehingga kita harus menghidupi kehidupan kita seperti imamat yang rajani, imamat yang dikenal oleh Tuhan, imamat yang berstandar yang tinggi, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita mau memberitakan perbuatan yang besar, kita sudah belum merasakan perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita.
Ya kalau kita ceritakan kita udah ngalamin itu lebih enak. Kita bersaksi kalau itu udah kita alami itu lebih enak. Oh iya, kita bisa lebih mendalami. Sudahkah kita merasakan bagaimana Allah itu ada buat kita, Allah itu menyertai kita, Allah itu memberkati kita, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi dalam hidup saya sampai begitu merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia begitu baik. Tapi satu hal, jangan berkata, oh kalau Tuhan ada itu kita lepas dari masalah. Enggak. Masalah tetap ada buat kita, tetap. Saya juga tetap mengalami masalah. Tapi bagaimana Tuhan itu menopang. Bagaimana Tuhan itu tetap menggendong kita. Dia tidak pernah melepaskan kita. Saya manusia, saya bisa terpuruk, bisa aduh capek, aduh ini. Tapi ternyata saya ya bisa ada sebagaimana saat itu karena kemurahan Tuhan. Karena kasih anugerah Tuhan. Bayangin aja. Sebulan istri masuk ruang operasi, rumah sakit aja ruang operasi 3 kali dalam sebulan. Badan mungkin saya harus ngurusin rumah sakit, ngurus rumah, ngurusin kerjaan, bisa lengket. Tapi kemana Tuhan beri kekuatan, saya nggak ngalami apa-apa. Tuhan beri kekuatan saya bisa menghadapi itu semua. Bahkan saat istri, kalau November kemarin saya masih di rumah sakit, saya diizinkan Tuhan untuk berdiri di sini. Itu bukan karena kekuatan saya, karena Tuhan yang menopang saya, Tuhan yang menggendong saya, Tuhan yang memampukan saya. Kalau saya manusia, udahlah. Saya bisa bilang, Bu, tolong dong Bu, saya nggak sanggup Bu. Tapi saya ingat firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan, baik ngaruh kebaikan keadaan. Kalau Tuhan udah mengizinkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Pernyataan Tuhan itu luar biasa. Hari lepas hari Tuhan izinkan ya sesuatu datang bagaimana Tuhan itu menopang. Sehingga saya berkata, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu dasar, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan itulah benteng kehidupan saya. Rasakan itu. Bagaimana kalau pada saat kita mempunyai standar yang Tuhan mau, kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang akan berkarya di dalam hidup kita. Kita bisa meninggalkan segala kedagingan kita. Kalau kita hidup di dalam roh, maka roh itu yang akan menolong kita hidup di dalam standarnya Allah. Sudah dikatakan dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi pada saat kita hidup menurut roh, kita ada di dalam roh. Standar Allah itu bisa kita, ya kita bisa mengikuti standar Allah itu. Karena apa? Yang memberi kekuatan kepada kita bukan kekuatan kita, tapi roh yang ada di dalam kita. Apapun yang kita hadapi pada saat ada roh itu di dalam kita, kan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Apapun yang kita hadapi, kita bisa melewati dengan ya katakan sukacita. Jujur sekali lagi waktu istri saya masuk rumah sakit, saya kalau tim ibu saya juga nggak boleh ngeliatin kesedihan, tapi Tuhan izinkan saya bisa tertawa tersenyum untuk memberi kekuatan ibu saya. Kenapa? Ibu saya usia udah 80 lebih. Kebetulan pas istri saya sakit, istrinya adik saya juga sakit. Kemudian pas juga kakak ipar saya kecelakaan. Jadi menantunya cewek tiga-tiganya masuk rumah sakit. Kalau saya ngomong keadaan yang ini, ibu saya bisa, wah kok gini sih lah.
Saya sehat kayak gitu aja. Sampai ibu saya, kamu isunya masuk operasi, nyantai-nyantai aja. Itu adikmu udah sampai wajahnya gitu kok kusut gak karu-karuan. Kenapa? Saya cuma, ya kalau Tuhan izinkan itu, saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan. Ya saya lakukan bagian saya. Saya lakukan, dia bawa rumah sakit, saya tungguin, ya saya berdoa. Oh tadi ya jujur, karena satu dan lain hal saya serahkan gitu kan. Udah, saya nggak mau doa dari doa yang orang lain. Kadang saya udah sampai mentok gitu kan. Saya nggak mau doain. Wah doain. Udah ya doain yang lain dulu ya. Ada satu hal yang saya bilang sama Tuhan gitu. Terserah Tuhan. Udah saya serahin Tuhan gitu kan. Tuhan mau bagaimana itu kehendak-Mu gitu kan. Ya Tuhan izinkan itu. Ya. Sampai ya kalau saya boleh ada sebagaimana saat ini, walaupun ya masih dalam perawatan terus, tapi saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan yang memberi kekuatan saya, Tuhan yang menopang saya, sehingga di dalam kehidupan saya bisa memberi penghiburan kepada orang tua saya, sehingga dia tidak jatuh. Oh kalau saya telepon, makanya saya biasanya seminggu sekali telepon gitu ya. Tapi kemarin lupa karena ngantar anak saya ke rumah sakit, udah stres karena ada satu harus ke rumah sakit. Tapi puji Tuhan nggak apa-apa gitu kan. Saya lupa belum telepon ibu saya gitu kan. Mudah-mudahan hari ini nggak lupa gitu ya. Karena kali telepon dia bisa, kok nggak telepon sih? Ya seminggu sekali dia bisa ini. Saya belajar bagaimana saya juga boleh menjadi saksi buat ibu saya gitu. Saya belajar bagaimana Tuhan itu ada buat saya. Dan saya belajar bagaimana standar kasih itu, saya ikuti standar kasih Allah. Kasihlah sesamamu manusia seperti aku sudah mengasihi kamu. Sekarang seberapa besar kasih Allah kepada kita, mari kita mengasihi juga sesama kita. Kalau Tuhan mau menerima kita apa adanya, Tuhan menerima kita siapapun kita, apapun kita, bahwa Tuhan mau membuat kita menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya. Mari kita juga mengasihi sesama kita seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kasih Tuhan itu luar biasa. Sehingga dalam kehidupan kita harus berubah. Kita harus memperbaiki diri, kita harus menuju kesempurnaan itu menjadi serupa dengan Kristus itu. Maaf saya masih ingat di sini mau rujuk sini terus gitu ya. Dulu dipasang di sini visi misinya gitu kan. Kita bila makin hari makin menuju serupa dengan Kristus itu. Saat ini mungkin kita belum serupa, iya. Tapi bagaimana kita menuju kesempurnaan itu, kita diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kehidupan kita makin serupa dengan Kristus. Di dalam kasih kita, di dalam perbuatan kita, di dalam tutur kata kita, di dalam tingkah laku kita. Sehingga melalui kehidupan kita orang boleh melihat, bukan, orang melihat, artinya apa? Ada sesuatu yang lebih dari yang lain, sehingga orang bilang, jangan sampai orang bilang, orang Kristen kok begitu. Mari di dalam kehidupan sekali lagi kita bisa terus memperbaharui diri kita. Kembali ke Roma 12 tadi, ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga saya tahu apa sih kehendak Allah itu. Apa sih yang diinginkan Allah dalam hidup saya. Apa sih yang Allah tunjukkan untuk saya lakukan di dalam kehidupan saya. Sekali lagi, jujur kadang saya kalau Tuhan jujur kadang masih negosiasi gitu lah. Janganlah Tuhan, masa saya bisa gitu lah. Janganlah Tuhan. Kemudian saya ingat Musa pada saat pertama kali diutus oleh Tuhan. Musa juga sama. Aku gak bisa ngomong Tuhan. Aku orang berat lidah. Utuslah yang lain. Tapi Tuhan katakan apa? Siapakah yang membuat lidah? Siapakah yang membuat orang pintar bicara?
Di dalam kehidupan kita mungkin kita sering seperti itu. Tuhan jangan aku gak bisa lah Tuhan. Aku gak bisa lah. Kita sering merendahkan diri kita sendiri. Padahal pada saat kita mau, iya Tuhan ini aku, utuslah aku. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui kita. Manakah kehendak Allah? Apakah Tuhan menghendaki kita terlibat dalam pelayanan ini? Atau kalau kita berteman kita bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang sudah diberi kemenangan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan itu. Sehingga pada kehidupan kita orang melihat, mari dalam hidup kita, sekali lagi kita standar kita naiki, bukan standar dunia lagi. Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang sempurna itu yang gimana sih? Ya seperti Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus yang adalah Allah yang begitu mulia, mengosongkan dirinya menjadi manusia paling hina. Dia dicaci, dia dihina, dia dikhianati, dia disiksa luar biasa. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Kan saya masih hidup di dalam daging. Iya, kita boleh hidup di dalam daging. Tapi di dalam daging mari kita mematikan kedagingan kita. Seperti dalam Galatia 5 ayat 16 dan seterusnya itu. Perbuatan daging telah nyata, matikanlah itu. Hiduplah menurut roh. Karena buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Kedagingan kita biarlah kita salibkan bersama dengan Tuhan. Memang belum langsung sempurna, langsung berubah kayak berubah. Jadi manusia baru gitu. Kita akan diperbarui sedikit demi sedikit, akan dibentuk sedikit demi sedikit, seperti seorang tukang priok yang membentuk bejana. Dia nggak bisa langsung bim salabim jadi guci. Tapi bagaimana dia harus mengolah tanah liat itu, ditaruh di dalam bundaran percetakan, diputar di ini. Pada saat diolah tanahnya harus diinjek-injek, harus dibecek-becek, harus dilembutkan, ada kerikil harus dibuang. Sebab pada saat dibentuk itu bisa menjadi bejana yang bagus. Hidup kita biarlah juga seperti bejana itu yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita baik bisa memancarkan kemuliaan Tuhan itu. Saya di sekolah masih pakai buku ujian lama. Ada ujian yang mengatakan, Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian, budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Budi bahasaku dihaluskan oleh Roh. Kita menjadi seperti tadi tanah liat yang tadinya masih keras, diinjak-injak, dibecek-becek, dikerikilnya dibuang supaya kita halus, supaya mudah dibentuk, sehingga kita menjadi bejana yang luar biasa. Sehingga kita boleh memancarkan apa yang dikehendaki oleh pencetak bejana itu. Tukang priok itu pengen membentuk apa itu tujuannya untuk tujuan yang masing-masing gitu Pak. Ada yang dibuat vas bunga, ada yang dibuat kunci dan sebagainya. Kita memulai tujuan Tuhan menciptakan kita untuk membawa kemuliaannya. Apapun bentuk bejana itu Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud menciptakan kita, bukan asal-asalan. Udahlah, kalau dikatakan di dalam Yeremia, kalau bejana itu rusak, tukang priok itu akan membentuk lagi bejana yang lain yang menurut kita bagus lagi. Demikian juga dalam hidup kita.
pada saat kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan membentuk kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Kenapa? Bagi Dialah segala pujian dan kemuliaan. Hanya bagi Tuhan segala kemuliaan itu. Kita bisa melakukan segala sesuatu, mari kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari apapun kita lakukan, apa yang Tuhan izinkan dapat kita lakukan. Kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai pelajar, kita sebagai karyawan, kita sebagai apapun, mari semua kita lakukan dengan segenap hati kita. Artinya apa? Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan excellent, dengan sekuat tenaga kita, seperti kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pada saat kita melakukan itu, kita melihat, oh Tuhan, itu tujuan Tuhan membentuk saya, itu tujuan Tuhan menyuruh saya ke sini. Kita lakukan dengan segenap hati kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan melihat, kalau saya berbuat ini sesuai dengan kehendak Allah nggak sih? Kan dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau saya melakukan ini sama sesuai nggak sih dengan kehendak Allah? Kalau saya begini, sama nggak sih dengan standar Allah itu? Sama nggak tujuan Allah sudah menaruh saya di tempat ini? Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, mujizat pasti terjadi. Biarlah pada saat kita dimanapun, kita itu membawa suatu perbedaan, suatu damai. Oh, orang kalau ada kita, seneng loh ada dia, bisa kayaknya enak aja gitu loh, suasananya itu enak aja gitu. Mari kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, biarlah kita boleh memuliakan nama Tuhan. Setiap tingkah laku kita lihat sesuai dengan kehendak Allah nggak sih? Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan sesuai dengan kehendak Allah nggak sih? Apa yang kita pikirkan pun sesuai dengan kehendak Allah nggak sih? Kita mulai dengan hati kita. Sudahkah hati kita sesuai dengan kehendak Allah? Karena dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, Amsal pasal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hati itulah yang akan menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Bahkan dengan hati kita yang sudah dibentuk oleh Allah, yang sudah diberikan hati yang baru, kita bisa merasakan bagaimana kita tetap sukacita walaupun kita di tengah badai, walaupun kita di dalam lembah kekelaman. Hati kita tetap boleh bersukacita pada saat Allah itu ada di dalam kita. Roh Allah itu yang memimpin hidup kita. Pada saat kita mau dibentuk oleh Allah, pada saat kita mau dipakai oleh Allah. Jangan mengikuti kehendak hati kita, jangan mengikuti kehendak daging kita. Iya, daging saya sih ada kemauan, cuma kita masih mengadakan kedagingan kita. Pada saat kita mau, pada saat kita ingin, dan kita mau dibentuk oleh Allah, kita mau dipakai oleh Allah, Allah yang akan memakai kita, Allah yang akan menyertai kita, Allah yang akan memimpin kita, sehingga kita boleh siap menyongsong mempelai laki-laki. Kita boleh menjadi mempelai perempuan yang sudah siap sedia. Karena kalau pada awal bulan kemarin dikatakan berjaga-jagalah, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Jagalah kehidupan. Jangan seperti orang-orang yang hidup di dalam kehidupan malam, tapi biarlah kamu hidup seperti orang-orang siang. Karena apa? Orang malam, kalau malam banyak yang ditutupi, banyak tahulah kehidupan malam bagaimana orang dengan mudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi hiduplah seperti pada waktu siang, yaitu
orang yang diterangi oleh kebenaran Allah, orang yang terus memancarkan kemuliaan Allah. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kepancar kehidupan. Saat hati kita berucapan syukur, kita gak akan merasa lelah. Pada saat hati kita penuh sukacita, kita gak akan merasa capek. Pada saat hati kita terus dan terus ada di hadapan Allah, segala sesuatu boleh kita hadapi dengan tersenyum. Sekali lagi, saya bagaimana merasakan itu, Allah itu luar biasa. Saya belajar menaruh hati saya itu, Tuhan ini hatiku Tuhan, biar hatiku boleh Engkau perbaharui hari lepas hari, sehingga aku terus bersyukur dan bersyukur. Aku boleh bersukacita dan bersukacita, sehingga apapun yang akan saya lakukan dengan sukacita, dengan sungguh, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita buka hati kita. Mari, biar Tuhan boleh mengubah hati kita. Tuhan boleh memperbaharui kita, memberikan hati yang baru buat kita, sehingga hati kita boleh berucapan syukur. Sampai untuk musik dan singer, kita naikkan ubah hatiku seperti salju. Bila hati kita minta Tuhan ubahkan menjadi hati-hati yang mau dibentuk, hati-hati yang seperti hatinya Tuhan, yang mau mengikuti kehendak Tuhan, yang mau memuliakan nama Tuhan. Ubah hatiku seperti salju. Ini kami Tuhan, berikan kami hati yang baru ya Tuhan, hati seperti hati-Mu ya Bapa. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku
yang mempelai yang siap menyambut mempelai lagi. Ubah hatiku saudara kita semua, bangkit berdiri, kita akan menjadi lebih sungguh-sungguh lagi. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, sin kami ya Tuhan, berikan kami hati yang seperti hati-Mu ya Tuhan, hati yang seputih salju itu ya Bapa. Terus berikan kami hati-Mu ya Tuhan, yang terus diperbarui dan diperbarui. Engkau berjurang. Proses kami lebih lagi ya Tuhan. Semakin hari kami melihat Tuhan perbedaan dalam hidup kami, perbedaan dalam karakter kami ya Tuhan, perbedaan dari semua yang kami taburkan ya Bapa. Dan kami melihat Tuhan, bahwa kami mulai menuai Tuhan, kami mulai menuai apa yang telah kami taburkan. Dan kami melihat Tuhan, mulai banyak orang yang terberkati dengan kehadiran kami, dengan tutur kata kami Bapa. Mari Tuhan, pimpin kami, ubahkan kami, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.